Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanif Al-Fatah, Eskom, MKom, PhD, selaku dosen pengampu Research Methodology. Berikut hasil tugas presentasi Research Methodology saya yang berjudul Prediksi Tumbuh Kembang Stunting pada Balita menggunakan metode Support Vector Machine dengan optimasi cross-validation berbasis genetik algoritma. Berikut outline yang akan dibahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua research problems, yang ketiga research questions, yang keempat research objective, yang kelima contribution. Yang pertama latar belakang. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita. Jenis kelamin, perbedaan ras, usia, genetik, dan kromosom adalah faktor internal. Namun lingkungan sosial, ekonomi, nutrisi, dan stimulasi psikologis adalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Periode emas anak adalah antara usia 0 sampai 5 tahun, sehingga semua fase tumbuh kembang si kecil dipengaruhi oleh usia ini. Oleh karena itu, peran seorang ibu harus lebih banyak berhati-hati untuk mencegah kelainan sedini mungkin. Oleh Dr. Riko Wijaya, SPA, tahun 2022. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan anak. Ini merupakan salah satu alasan mengapa tinggi badan anak terhambat, yang membuatnya lebih rendah daripada anak-anak seusianya. Masyarakat tidak jarang menganggap tubuh pendek sebagai hasil genetik dan tidak terkait dengan masalah kesehatan. Dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan, faktor genetika memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesehatan seseorang, oleh tim RSUD Blora tahun 2022. Sejalan dengan kemajuan teknologi perangkat keras komputer, maka semakin banyak penelitian yang dilakukan secara komputasi yang merujuk kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Banyak kumpulan data yang diambil dari berbagai situs, namun penelitian ini menggunakan sumber dataset dari Kaggle. Salah satu kegunaan machine learning dalam bidang kesehatan adalah sebagai alat untuk mendeteksi faktor penyebabnya stunting, oleh Berce dan kawan-kawan tahun 2019. Sebagai teknologi yang menjanjikan, machine learning mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan regresi, prediksi, asosiasi, klasifikasi, dan clustering. Namun, dengan segala kelebihan dan manfaatnya, machine learning memiliki beberapa kekurangannya. Misalnya, banyak algoritma yang dapat dipilih sesuai ke bagian-bagian masalahnya, dan banyak algoritma yang dapat dipilih sesuai dengan fitur masalah dan datanya, oleh Kotov tahun 2016. Masing-masing algoritma mempunyai perbedaan akurasi sesuai dengan dataset yang diberikan. Jadi, algoritmanya dengan nilai akurasi terbaik belum tentu menghasilkan akurasi yang sama dengan masalah lainnya. Berbasis algoritma genetik, cross-validation menggabungkan kekuatan dari dua pendekatan, cross-validation untuk mengevaluasi model dan genetik algoritma untuk mengoptimalkan fitur atau hyperparameter dalam model. Ini digunakan untuk mengidentifikasi set hyperparameter yang paling cocok untuk memaksimalkan kinerja model pembelajaran mesin. Dengan teknik ini diharapkan machine learning mampu memberikan pengambilan keputusan terbaik sesuai dengan hasil yang diinginkan. Berikut yang kedua, research problem. Walaupun super vector machine sangat baik dalam menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi, SVM kurang mampu dalam menentukan nilai parameter dan kernel parameter yang ideal. Teknik penentuan optimal nilai parameter apa yang baik untuk kinerja estimasi SVM dan faktor apa yang menjadi penentu prediksi stunting.
Yang berikut yang ketiga, research question. Yang pertama, seberapa tinggi akurasi metode SVM untuk prediksi stunting jika algoritma genetika diterapkan untuk mengoptimasi parameternya. Yang kedua, untuk mengestimasi prediksi stunting, metode mana yang paling akurat jika dibandingkan dengan metode regresi lainnya. Yang keempat, research objective. Ada dua research objektif. Yang pertama, penentuan model supervised machine learning terbaik untuk prediksi stunting dengan optimasi parameter. Yang kedua, faktor pendukung stunting. Yang kelima, kontribusi. Kontribusi di sini ada dua, yakni di bidang kesehatan dalam memprediksi stunting sehingga dapat kita cegah sedini mungkin dalam memberikan ASI dan nutrisi eksklusif agar balita terhindar dari stunting. Yang kedua, penelitian dapat menambah pengetahuan dalam memprediksi seseorang dikatakan stunting dengan faktor-faktor penentu. Demikian hasil tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.